اللهم أعتق رقابنا من النار ورقاب أزواجنا من النار ورقاب di sisi barat Masjid Nasrul Akbar Surabaya. Ada satu pelajaran di situ yang saya ambil hikmahnya ketika saya memperhatikan safety reading yang tadi diperagakan. Ternyata anak-anak muda, anak-anak motor muslim yang hadir itu punya visi senantiasa maju ke depan. Karena tadi saya lihat motornya maju terus, tidak ada mundurnya. Artinya insya Allah Indonesia emas, generasi emas Indonesia akan lahir dari biker-biker Indonesia yang hadir pada malam hari ini. Insya Allah Indonesia yang sama-sama kita cintai ini akan kita hiasi dengan prestasi-prestasi anak muda yang terus berpikir maju, yang terus berpikir prestasi, sehingga setiap langkah yang dilakukan adalah prestasi demi prestasi. Bapak Ibu, rekan-rekan hadirin yang saya muliakan, Al-Akbar Surabaya punya dan Ustazuna Subhan wa Wazir Hafizahullah Ta'ala. Baik kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebelum kita masuk pada acara inti, perlu kami sampaikan juga bahwa alhamdulillah komunitas motor yang berbasis pengajian di Jawa Timur ini cukup pesat perkembangannya. Dan ketika saya sendiri masuk ke dalamnya, alhamdulillah dulu informasinya orang ngaji kok diajak motoran. Nah, saya ternyata tidak. Bukan orang ngaji lalu diajak motoran ya, tapi anak-anak motor diajak ngaji begitu ya. Jangan dibalik ya. Ada yang protes orang sudah baik-baik ngaji kok diajak touring gitu ya, diajak motoran. Tapi tidak. Justru teman-teman yang suka motor karena sudah hobi, maka kita ajak untuk bersama-sama duduk di majelis-majelis ilmu. Mudah-mudahan ini akan membawa manfaat dan kebaikan bagi kita semuanya. Amin. Baik, acara yang dinantikan dan kita rindukan yaitu kajian yang akan disampaikan oleh Ustazuna Subhan Bawazir Hafizahullah Ta'ala. Dan rupanya teman-teman biker ini para pecinta keindahan rupanya ya. Sehingga tema pada malam hari ini yang akan disampaikan oleh beliau adalah Islam itu indah. Kepada Ustazuna Al-Fadil Subhan Bawazir Hafizahullah Ta'ala, fal yatafaddal mashkura. Bismillah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wad dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kulli wa kafa billahi shahida wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum
wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, jamaah sidang majelis Tabligh Akbar Masjid Al-Akbar Nasional Surabaya yang semoga Allah selalu berikan keberkahan dunia dan akhirat. Wabil khusus teman-teman dari takmir yang mengelola Masjid Nasional ini, subhanallah. Tadi Ustadz Muhammad Ghafir dan tim yang semoga Allah selalu berikan yang terbaik penjagaan kepada beliau insyaallah. Para alim ulama, para asatizah, para wakil-wakil rakyat yang semoga Allah selalu berikan hidayah insyaallah. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wallahi, diri ini berwasiat buat diri pribadi dan jamaah sekalian untuk selalu meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Karena Allah menjanjikan 3 hal untuk orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa itu adalah orang-orang yang bisa benar melakukan ritual ibadah. Yang mana Allah berfirman dalam Al-Quran, walaqad ba'asna fi kulli ummatin rasulan an ya'budullaha wajtanibut taghut. Allah berfirman, Allah telah mengutus pada setiap umat seorang rasul. An ya'budullaha wajtanibut taghut. Untuk mengajarkan cara beribadah. Dan dalam rangka menjauhkan taghut yang diibadahi selain Allah. Karena Islam agama yang indah. Islam adalah way of life. Islam ini adalah cara hidup. Agama yang dibawa oleh seorang nabi yang ummi. Nabi yang terkenal tidak bisa baca, tidak bisa nulis. Tapi membawa Quran yang isinya nahu sorob mantik balago tingkat tinggi. Grammar lah. Ini banyak orang bertanya, kok ada yang bawa Quran, wahyu yang Allah turunkan kalamullah kepada sosok manusia yang tidak bisa baca tulis. Kalau itu wahyu turun tahun 2024, mungkin orang gak ada yang percaya. Tapi hikmah dibalik itu semua supaya orang tahu. Allah menginginkan manusia paham secara umum. Nabi Muhammad ini tidak mungkin berkata kecuali wahyu. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidak mungkin beliau berkata kecuali wahyu. Makanya ditafsirkan oleh Ibnu Katsir dalam ayat tersebut dari suatu riwayat yang Rasulullah sabdakan, ma kharaja minni illa haq. Tidak keluar dari mulutku, kata Nabi Muhammad SAW, kecuali yang hak. Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Dan yang hak itu kalau bahasa agama kembali kepada Rabb kalian. Maka jangan pernah ragu sudah. Buat kita orang Islam pegang hukum. Yang namanya kemuliaan seperti yang Allah firmankan. Di Al-Ahzab ayat 36 Allah mengatakan, wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ayakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Tidak ada pilihan lain buat orang yang beriman. Lakikah dia, perempuankah dia? Kalau Allah telah firmankan, Nabi telah sabdakan, dan memang para sahabat radhiyallahu anhum sudah melakukan, buat kita cuma bisa mengatakan sami'na wa ata'na. Kami dengar, kami patuh sudah. Tidak ada komplain dalam syariat. Targetnya apa? Indahnya Islam. Karena semua syariat dalam agama yang mulia ini harusnya membuat orang yang beragama jadi baik. Wa innallaha yuhibbu ayar asra ni'matihi ala abdi. Kata Nabi, salah satu yang Allah paling suka dari diri seorang hamba itu melihat bekas ibadah. Orang kalau beragama bagus, ujung ibadah itu satu. La'alakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Jamaah, kita bangga loh jadi warga negara Indonesia. Kita boleh bangga punya negeri yang namanya Indonesia. Yang kemerdekaan ini merupakan sebuah rahmat. Tertulis dalam teks proklamasi itu. Atas berkat rahmat Allah.
Itu terang-terangan orang-orang dulu nitipin kata atas berkat rahmat Allah. Baru dan didorong oleh keinginan luhur untuk berkebangsaan yang bebas. Kita harus akui bahwa kemerdekaan merupakan rahmat dari Allah. Merdeka itu berat, mempertahankannya jauh lebih berat. Makanya pendahulu-pendahulu kita titipkan kata dalam Pancasila di sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Kalau ini dipraktekkan oleh orang-orang Indonesia, maaf, Esa itu cuma milik Allah, betul? Adakah agama lain yang Tuhannya satu? Lah, cuma Islam. Siapa yang benar? Dengan cara yang betul. Makanya ulama mengumpulkan dalam satu bahasan khusus. Kalau orang ingin mendapatkan 3 kemuliaan dari takwa yang dia pertontonkan, kedepankan kemuliaan akidah dia kepada Allah. Al-aqidah artinya at-tausiku bil quwah. Ikatan yang kuat antara hamba dengan Tuhannya. Ini kan belakangan ini banyak orang yang beribadah kepada Allah, cuma akidahnya dipertanyakan. Ya ada orang bertanya, Ustadz, tolong doain saya Ustadz. Kata si Ustadz, kenapa enggak langsung saja berdoa sama Allah? Udah sering Ustadz. Saya udah sering, bahkan duluan saya sama Ustadz berdoanya, emang Tuhan dia gitu loh. Tapi kayaknya kalau saya yang berdoa romana Tuhan gak denger Ustaz. Hei, Anda berdoa dengan saya kepada Tuhan yang sama di tempat yang sama dengan cara yang sama. Doanya pun sama. Kalau saya katakan berdoa langsung karena Allah perintahkan ud'uni astajib lakum. Bukan berarti saya gak boleh ngedoain orang. Cuma saya kedepankan ayat dulu. Allah perintahkan ud'uni astajib lakum. Minta langsung ku jawab kata Allah gitu loh. Berarti kan saya suruh minta aja langsung. Kecuali kalau dia nggak bisa minta dengan cara yang betul, kita harus saling mendoakan di antara kita. Bahkan kita boleh bertawasul dengan orang-orang soleh yang masih hidup untuk mendoakan kita. Datang ke guru-guru kita yang soleh, Ustadz, Syekh, doakan Ana dong, boleh. Atau orang yang paling mustajab di muka bumi ini doanya siapa? Orang tua. Jangan manusia-manusia biasa kita datangi di pojokan negeri, orang tua kita lupakan, jangan. Itu ridallah fi ridal walidain wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Kita butuh ridhonya Allah. Dan ridhonya Allah yang paling gampang ya di ridhonya orang tua. Maka jangan sampai mengesampingkan, khususnya orang laki nih. Secantik apapun istri kalian, selucu apapun anak-anak kalian, sehebat apapun kalian di mata orang-orang teman-teman kalian. Wallahi, jangan pernah menomorduakan orang tua kalian. Kalau memang kita pengen dapat doa mereka. Udah Ustaz, saya sudah berdoa Ustaz. Tolong doakanlah Ustaz. Iya saya doakan insya Allah. Emang minta doa apa sih? Sampai segitu semangatnya nyari Ustaz. Saya pengen kebaikan dunia dan akhirat Ustaz. Kalau minta mendetail mungkin panjang catatannya Ustaz. Umum aja lah. Oh itu doa sapu jagat. Doa sapu jagat itu. Maksudnya Ustaz, ya Robbana atina. Karena dia minta doa, saya doakan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu doa belum selesai saya baca yang minta berbisik. Ustadz itu mau udah sering gitu loh. Ada yang manjuran gak Ustadz? Saya bilang situ mau berdoa apa mau minum obat cari yang manjur. Itu doa dari zaman dulu manjur loh. Nabi itu doa. Orang-orang soleh, para sahabat berdoa dengan itu. Kok giliran situ yang berdoa nggak mustajab? Jangan salahkan doa. Ternyata doa juga punya akhlak, punya adab yang mesti dikedepankan sebelum ilmu yang dilakukan. Dengan berapa banyak orang berdoa ke Allah, Allah yang dia tidak kenal. Makanya ulama menggiring kita untuk memahami kemuliaan Allah dengan memahami rububiyahnya. Memahami asma wa sifat. Memahami uluhiyahnya. Kalau orang sudah kenal jobnya Tuhan, rububiyahnya Tuhan, Allah kerjaannya apa, dia pasti bisa menetapkan nama Allah dengan pekerjaannya.
Maka dia akan meminta kepada Allah dengan tolak wal qasdunya seperti yang Allah perintahkan. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Allah itu punya nama-nama yang sempurna, minta dengan nama tersebut. Kalau boleh jujur, berapa banyak di antara kita meminta kepada Allah yang kita nggak kenal namanya? Berapa banyak orang yang meminta ke Allah sementara dia nggak tahu Allah punya nama, minimal 99 nama Allah. Dan yang kita minta bilang, walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Dan milik aku Allah nama-nama yang sempurna, fad'uhu biha. Minta dengan namanya. Minta dengan namanya. Ini yang kita minta ngasih syarat. Selama ini kita minta ke Allah, Allah yang kita nggak kenal. Akhirnya doa cuma gugur dibacakan, dampaknya pun nggak kita miliki. Robi habli minas solihin, basah mulut kita doain anak. Minta anak yang soleh, nggak soleh-soleh, gitulah. Apa yang kita nggak minta ke Allah? Zidni ilman, warzuqni fahman. Minta ilmu, minta gampang pemahaman. Nggak paham-paham. Allahumma rzuqni rizqan halalan thayyiban wa anta khairur raziqin. Minta rezeki udah, tapi nggak tajir-tajir. Oh, jangan-jangan saya kurang pinter, Ustaz. Karena teman saya bilang saya tajir karena saya pinter. Kalau pinter jadi syarat tajir, jadi orang kaya belum tentu juga. Saya pernah punya guru SD tahun 80-an dulu itu. Itu pinter banget matematik. Sampai sekarang gak kaya-kaya gitu loh. Oh ya, pinter aja gak cukup, Set. Harus agak sedikit ekstra lah kerja. Ya ada sedikit lembur lah. Workaholic lah, Set. Makanya saya tajir karena standar orang 8 jam kerja. Kalau saya 12 jam. Itu warung pinggir jalan 24 jam. Gak kaya-kaya gitu loh. Gak jadi ukuran. Karena kalau bicara apa yang kita miliki kan cuma sifatnya titipan. Ini kan banyak diantara kita lupa, hidup cuma ngejalanin takdir. Maka ikatan yang mesti dibenarkan, akidah kita kepada Allah ini yang mesti diluruskan. Jangan-jangan kita cuma mengaku hamba Allah, cuma nggak ada ikatan antara kita dengan Allah. Gimana mau merasakan indahnya Islam? Islam kan indah kalau seperti apa yang dirasa gitu loh. Ya kalau bahasa ulama inna safina la tajri alal yabas lah. Orang itu bisa merasakan nikmatnya di bahtera yang berlayar mengarungi samudra kalau udah ngelihat pulau atau ngelihat pelabuhan yang dituju. Ya tapi nggak mungkin bahtera bisa sampai ke pelabuhan kalau jalurnya nggak betul. Akhirnya yang dirasa apa? Cuma merasa betul. Ini bahaya nih. Orang kalau beragama pakai perasaan ini bahaya nih. Kayak orang diet, merasa kurus. Baru 2 hari nggak makan, ngaca mulu merasa kurus. Kayak orang nge-gym, baru seminggu ngaca mulu gitu loh. Berasa keker. Kayak orang yang nuntut ilmu hiporia. Ya, lupa ilmu ini punya syarat ketika dituntutnya. Seperti kita sampaikan tadi pagi di pengajian di Daul Fitrah itu. Harusnya orang kalau nuntut ilmu dimanapun tempat kita nuntut ilmu, walhamdulillah hari ini kita berterima kasih sama teman-teman takmir ya yang mengelola masjid yang mulia, Masjid Al-Akbar Nasional ini, kita bisa kumpul malam ini untuk belajar bareng-bareng ini. Tapi tolong luruskan niat, kita kumpul karena Allah, berharap ilmu ini bermanfaat buat kita semua sehingga kita tersenyum ketika mendengar ayat yang Allah firmankan, Qul hal yastawil ladina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun. Apakah sama orang yang berilmu dengan yang tidak berilmu? Innama yatadzakkaru ulul albab. Karena yang bisa paham ini ayat cuma ulil albab. Siapa ulil albab? Orang yang ingat Allah dimanapun dia berada. Qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Rabbana ma khalaqta hadza batilan. Subhanaka fakina adzabannar. Mereka yang menuntut ilmu tahu, ulama sering menitipkan kata kepada kita. Karena orang yang berilmu ini akan mempertontonkan ketawaduan.
Kalau bahasa ulama, tawadu takun kan najmi laha linazirin ala safahatil ma fahuwa qarib wala takun kadukhan ya'lu binafsi ala tabaqatil barri fahuwa wadib. Nanti kalau kamu sudah berilmu, ilmu yang betul itu membuat kamu itu tawadu. Bak padi yang makin berisi makin merunduk gitu loh. Kalau ulama-ulama dulu bilang orang yang berilmu itu tawadu, merendah dia. Merendahlah kalian seperti kalian melihat bintang yang jauh di atas langit. Di atas permukaan air kayak dekat, padahal hakikatnya jauh. Itu tawadu. Jangan kalian seperti asap yang dekat tapi nggak kepegang. Itu bahasa ulama, masya Allah tuh. Makanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pertontonkan tentang arti sebuah kemuliaan. Beliau ajarkan tentang keindahan dalam beragama. 23 tahun Nabi Muhammad ini diutus sebagai Nabi dan Rasul. 13 tahun pertama didakwahkanlah Mekah. Bagaimana memahami akidah dengan benar. 10 tahun terakhir ending dakwanya ada di Madinah. 23 tahun. Lihatlah merendahnya Rasul. Tidak pernah Nabi mengatakan kepada semua sahabat, semua umatnya, murid-muridku, tidak. Tapi sejarah mencatat beliau selalu mengatakan sahabat-sahabatku. Bahkan dalam sebuah riwayat beliau copot gelar kerasulannya di hadapan para sahabat. Kata Nabi, "Lau kuntum muttakhidan min ahlil ardi khalilan, latakhadtu Abu Bakrin khalilan. Walakin sahibukum hadha khalilullah." Kata Rasul, kalau boleh aku memilih kekasih. Kalau boleh aku memilih kekasih. Ya. Abu Bakar ku jadikan kekasih. Padahal istrinya banyak. Kenapa Abu Bakar? Kan Abu Bakar punya anak namanya Aisyah. Periwayat hadis terbanyak sebelum Abu Hurairah. Istri Nabi kekasih Rasul. Yang wafat Nabi di antara kedua dadanya. Subhanallah. Lau kuntum muttakhidan min ahlil ardi khalilan. Kalau boleh aku memilih kekasih, Abu Bakar kekasihku. Dalam maknanya nanti ini. Persahabatan yang solid. Karena kemuliaan agama dari Abu Bakar. Punya sifat qorib yang gampang akrab orang dengannya. Ketika manusia nggak ada yang percaya tentang Isra Mi'raj, Abu Bakar percaya. Disitulah diberikan gelar As-Siddiq, As-Siddiqul Akbar. Karena dia tahu Nabi Muhammad la yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Ini kan bicara iman kalau bicara agama. Tapi Nabi mengatakan walakin sahibukum hadha khalilullah. Tetapi sahibukum hadha. Sahib itu kan sahabat. Beliau mengatakan tetapi sahabat kalian ini kekasih Allah. Beliau bisa ngomong walakin rasulukum hadha, walakin nabiyukum hadha, bisa. Tapi beliau katakan tidak, tetapi sahabat kalian ini. Kenapa? Karena target dakwah Islam ini bersahabat. Agama enggak mendatangkan perpecahan. Wa ja'alnakum su'uban wa qabailan lita'arafu, targetnya itu. Allah tahu kita bersuku bangsa yang beda, rahim yang tidak sama. Ikatannya ya Islam. Anda mau orang mana, pakai bahasa apa, tinggal di komplek mana, urusan Anda. Kerja di mana urusan Anda. Kalau kedengaran azan dari Masjid Al-Akbar Nasional, hayyalas sholat, tinggalkan dunia, kumpul semua sholat. Di situ ayat maju, la farqa baina arabiyyin wa ajamiyyin illa bittaqwa, inna akramakum indallahi atqakum. Kita mau hapus ini ayat. Maka jangan heran kalau sampai Ali bin Abi Thalib sampai kepada beliau karena mursal sifatnya. Beliaulah orang yang mengatakan bahwa ungzur ma qala wala tangzur man qala. Lihat apa yang disampaikan, jangan lihat siapa yang menyampaikan. Makanya ada satu buku yang terbaik kedua setelah Quran itu Sahih Bukhari. Penulisnya itu Muhammad bin Ismail bin Bardizbah.
yang kita kenal namanya Imam Bukhari, betul? Dan Imam Bukhari itu bukan orang Arab. Cuma semua orang Arab mengakui dengan bahasa Arabnya itu buku terbaik setelah Quran, betul? Masya Allah. Karena buat Allah nggak ada perbedaan. Siapapun berhak untuk berilmu. Siapapun berhak untuk tahu. Bahkan kalau sudah bicara agama, maka ketika ulama menyusun ada 7 syarat la ilaha illallah. Jadi jamaah kita satukan visi dan misi. Karena terlanjur terlontar kata kita bangga dengan Pancasila. Sila pertamanya itu ketuhanan yang Maha Esa. Berarti kita bicara tauhid nih. Kita bicara la ilaha illallah. Karena la ma'buda bihaqqin illallah. Karena tidak ada yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah. Tolong jangan kaleng-kaleng nih masalah kayak beginian nih. Makanya kata ulama, orang kalau sudah bilang la ilaha illallah, tauhid yang dikedepankan. Bangga kita pernah punya Kiai Haji Hasyim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama. Bangga kita punya Kiai Haji Ahmad Dahlan, pendiri Muhammadiyah. Bangga kita punya Kiai Haji Hasan, Masya Allah, pendiri Persis. Organisasi yang dibuat untuk menahan Belanda. Organisasi yang dibuat untuk menahan Pak Karno supaya jangan berkoalisi dengan PKI. Subhanallah. Bangga kita. Bangga kita punya Pangeran Diponegoro. Bangga kita punya Kiai Haji. Bangga kita punya Tuanku Imam Bonjol, Tengku Nandranco, Teku Umar. Semua para pejuang-pejuang itu Islam. Belanda tahu kalau fitnah nggak dihembuskan buat mereka, ini Indonesia nggak terkalahkan ini. Maka dihembuskanlah fitnah oleh mereka untuk bagaimana kita nggak bersatu lagi. Mudah-mudahan malam ini kita kumpul belajar bareng, makin solid agama kita insya Allah. Makin kuat ukhuwah kita insya Allah. Makin mulia khususnya buat kota kita di Surabaya dan Indonesia secara umum. Karena negeri ini sudah krisis. Orang-orang yang bersatu berpikir bagaimana memberi bukan mengambil. Ini negeri yang diakui banyak penghafal Quran. Tapi susah mencari orang-orang yang sesuai dengan Quran yang dia miliki. Jangan-jangan ada yang salah ini. Yuk kita pengen membahas ini. Orang yang bertakwa itu dijanjikan 3 kemuliaan. Makanya kita mesti berilmu tentang la ilaha illallah. Alasannya ini. Kata Allah, orang yang bertakwa harus tahu hidup ini masalah. Perpindahan dari satu masalah ke masalah yang lain. Indahnya Islam menjanjikan orang yang bertakwa, orang yang betul dalam beragama dijanjikan yaj'alahum makhrajan. Karena hidup ini adalah masalah. Masalah ujian itu lambang cintanya Allah. Innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Karena Allah kalau cinta dengan satu kaum, jangankan satu orang, per kaum Allah cinta, Allah pasti uji, Allah turunkan bala. Ya, ini kita tinggal di negeri yang ujiannya Masya Allah. Yang masyarakat berasa kita betul-betul sejak zaman dulu up and down lah kita. Masih ingat bagaimana perjuangan orang-orang dulu melawan Belanda. Tahun 45 kita bisa merdeka, alhamdulillah. Mulai terkena fitnah kita. Ada PKI di Madiun tuh, tahun 48 itu. Sebelumnya ada agresi Belanda 49, 47. Ya kita down lagi, kemudian kita up lagi. Sempurna lagi, berkumpullah para ulama. Bagaimana menegakkan syariat di atas kemuliaan negeri ini. Kita juga pernah diuji pada tahun 65 oleh PKI. Kita diuji lagi dengan kondisi negeri yang dimana saat itu ada orde lama. Ada beberapa orang-orang yang berusaha untuk mengganti sistem orde lama menjadi orde baru. Kemudian reformasi dan seterusnya. Wallahi negeri ini up and down. Ini kalau kita kurang bersatu, terpecah-pecah, terpacel-pocel kita. Dulu zaman masih kecil kita sering lihat itu pelajaran PMP itu. Kalau satu lidi dipatahkan, semua mampu mematahkan. Tapi kalau lidi sudah menjadi sapu lidi, nggak ada yang bisa matahin. Kita mesti bersatu, syariat Islam jadi solusi. Allah bilang, orang yang bertakwa, orang yang betul dalam beragama, yaj'alahum makhrajan. Allah pasti berikan solusi. Bagaimana kita nggak merasakan indahnya hidup? Lawang memang solusi nampak di hadapan kita. Kita optimis dan kita berhusnuzon. Karena Allah berfirman,
la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah nggak mungkin uji manusia di luar batas kemampuannya. Sehingga pada setiap ujian yang diujikan kita melihat solusi, ada keindahan dalam panorama mata yang kita pandang. Iya memang saya lagi diuji ini nyasar. Cuma pas ngelihat ada genteng rumah temen seneng solusi itu. Ada kebahagiaan. Kalau bahasa Nabi itu kayak orang yang sedang safar. Keledainya bawa lari barang. Bingung dia nyari kemana tuh keledai. Setelah capek duduk keledai datang lagi. Bawa tuh barang. Indah. Itu solusi. Solusi. Kalau bicara solusi, Allah selalu berikan solusi. Karena agama ini melarang memberikan solusi, bukan nggak memberikan solusi. Yaj'alahum makhrajan. Dengan bertakwa pasti ada solusi. Kalau kita punya masalah, ya dekatkan diri ke Allah supaya punya solusi. Yang kedua, orang yang bertakwa itu kan yaj'alahum min amrihi yusran. Allah berikan yusran, kemudahan. Solusi ada, kemudahan belum tentu. Tapi dengan membaguskan agama berhubungan dengan Allah yang baik, paham rububiyahnya, paham asma wa sifat, paham uluhiyahnya tadi, kita akhirnya bisa merasakan kemudahan. Karena tadi ayat yang Allah firmankan, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Karena Allah nggak mungkin menguji manusia di luar batas kemampuannya. Ini yang ngomong Allah. Tolong jangan sampai nggak percaya. Kita kalau tukang rongsok yang ngomong kita yakin. Orang dagang barang kita percaya. Ini Tuhan yang ngomong kita nggak yakin, harus yakin. Kata Allah, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah nggak mungkin uji manusia di luar batas kemampuannya. Ada yang nyeletuk, tapi Ustadz, saya ini Ustadz, udah sering diuji sama Allah Ustadz. Dan saya nggak kuat Ustadz. Ustadz belum ngerasain sih jadi saya. Begitu katanya. Ya kata si Ustadz, ya alhamdulillah kan gitu. Karena setiap orang akan bercerita tentang besarnya masalah. Nggak ada orang kalau ngomongin masalah kecil-kecilan, nggak ada. Pasti besar-besaran. Sehingga setiap orang merasa paling besar masalahnya. Itu kan yang terjadi. Berat ujian ini berat, saya nggak kuat Ustadz. Kuat insya Allah. Aduh Ustadz nggak ngalamin, ini Tuhan yang ngomong. Allah akan berikan kemudahan. Karena Allah udah bilang tadi, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tapi kenyataannya saya nggak kuat. Berarti bukan Tuhan yang disalahkan dengan firman-Nya tadi. Dengan kalamullahnya tadi. Yang dikritisi apa? Kemanusiaan orang itu. Bahasa Allah itu, Allah nggak mungkin menguji manusia di luar batas kemampuannya. Kalau ada manusia nggak mampu menjalani ujian, bukan Tuhan yang disalahkan masalah ujiannya, kemanusiaannya yang dipertanyakan. Jangan-jangan cuma statusnya manusia. Dia lupa Allah ciptakan manusia untuk sebuah peruntukan. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Ini mengaku manusia tapi nggak senang ke masjid. Mengaku manusia nggak senang baca Quran. Mengaku manusia nggak demen puasa di bulan Ramadan. Mengaku manusia anti yang namanya zakat. Mengaku manusia punya dana, punya waktu, punya tenaga, nggak mau berangkat haji dan umroh. Ini dipertanyakan kemanusiaannya ini. Yang namanya manusia, warjaknahu minat thayyibat, kata Allah. Manusia itu aku berikan rezeki yang baik-baik. Ini bukan manusia lawang koruptor. Ini bukan manusia lawang terima serangan fajar. Ini bukan manusia ini. Lawang ngaku Islam makan riba. 73% muslim di Indonesia banyak yang ngantongin ATM riba. Yang diuntungkan ya mereka. Orang Islamnya dirugikan. Kenapa? Uangnya dikelola secara ribawiyah, secara konvensional. Jangan salahkan Tuhan. Ada rumus berdoa yang Nabi ajarkan. Innar rajula la yuhramu rizqa bidzambin yusibuh. Kata Nabi, orang itu terhalang dari rezekinya. Jawaban doa yang dia panjatkan itu kan rezeki. Kalau dijawab sama Allah, terhalang dari rezekinya karena maksiat yang dia rutinkan.
Dia lupa berdoa kepada Allah yang baik harusnya dengan cara yang baik. Innallaha thayyib la yaqbalu illa thayyiban. Allah itu baik, cuma nerima yang baik. Anda bertuhankan Allah yang baik, tolong beribadah dengan cara yang baik. Kapan ibadah dikatakan baik? Ketika sesuai dengan apa yang disyariatkan. Karena memang ayat mengatakan walaqad ba'asna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut tagut. Contoh Rasul. Rukun ibadah ikhlas untuk Allah dan mencontoh Rasul. Lihat bagaimana sholatnya Nabi. Beliau sabdakan, sallu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kalian seperti kalian melihat aku sholat. Maka lihat riwayat yang sampai ke Nabi bagaimana sholatnya Rasul. Kita ini orang Indonesia. Rata-rata pemahaman kita ini pemahaman Syafi'iyah, betul? Tolong buka buku yang ditulis oleh Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, Imam Syafi'i. Lihat kitabnya lihat kitabnya Ar-Risalah. Bagaimana cara sholat Nabi yang beliau pertontonkan. Jangan cuma mengaku pengikut Imam Syafi'i, enggak kenal Imam Syafi'i, enggak pernah baca bukunya. Ini bahaya ini. Akhirnya ta'asubnya enggak jelas. Tujuannya apa? Supaya betul sholatnya. Karena kalau sudah betul sholatnya, sholat kata Allah, tanha anil faksha wal munkar. Sholat itu protektor, memproteksi kalian pelakunya dari perbuatan keji dan mungkar. Ikutin Rasul. Maka betul-betul dia merasakan nikmat. Kalau memang pengen memiliki karakter penghuni sorga, wallahi yang umroh yang haji, tolong khudhu anni manasikakum kata Nabi. Ambil cara manasik kalian dariku. Karena ada janji yang dijanjikan. Al-hajju mabrur wal umrata maqbulah. Laisa lahul jaza ilal jannah. Haji yang mabrur, umroh yang makbulah. Tidak ada balasan yang paling layak kecuali sorga. Bukan berarti pulang umroh pada mati, bukan. Pulang haji pada mati, bukan. Dijanjikan sifat mabrur, sifatnya penghuni sorga. Orang penghuni sorga punya 3 sifat. Qoribin, hayyin, sahlin. Qoribin, orang yang gampang akrab. Setelah dia beribadah dengan cara yang betul, dia menjadi orang yang low profile. Makin bisa merangkul manusia, makin dekat sama orang. Qoribin. Hayyin, lembut. Sama orang menyiapkan maklum, ngomong sama yang tua begini, sama yang seumuran begitu. Kalau ngomong sama seumur yang lebih muda lagi ya begini begitu, gitu loh. Betul-betul dia pertontonkan lain kelembutannya, hayyinnya. Sahlin, mudah. Kurang lebih lah. Kita nggak bisa menjadi hakim buat agama orang lain. Jangankan kita selevel sahabat Usama saja Nabi kritisi. Ketika terjadi pembunuhan pada satu tempat di mana orang kafir nggak mau masuk Islam, kecuali beberapa orang yang diam tapi belum masuk Islam, kebunuh juga. Nabi ngomel, kenapa dibunuh semua? Kan nggak pada mau masuk Islam. Tapi kan nggak semuanya lari, ada satu yang diam ini, kenapa dibunuh juga? Kan dia belum Islam. Kata Nabi apa? Apa kamu pernah belah dadanya? Kamu lihat hatinya? Bagaimana kamu bisa menjadi hakim buat agama orang lain? Ini orang nggak tahu, tidak ada hukuman, hukumannya dikasih tahu. Dan bicara memberitahu itu bukan kita yang menjadi hadi, al-hadi Allah. Hidayah urusan Tuhan, kita cuma Abdul Hadi. Lihat yang Nabi ajarkan cara menyampaikan kebaikan. Kata Nabi apa? Aslih nafsak yasluh lakan nas. Aslih nafsak yasluh lakan nas. Kritisi dirimu, orang lain akan terkritisi. Karena agama ini ku anfusakum wa ahlikum nara. Agama ini untuk dirimu, keluargamu. Jaga-jaga jangan sampai masuk neraka. Kita dikatakan tuba liman sagola aibuhu an uyubin nas. Yang beruntung kata Nabi yang sibuk dengan aib dirinya sendiri ketimbang aib orang lain. Tuba liman sagola aibuhu an uyubin nas. Itu bahasa Rasul. Kalau memang kita nggak bisa mendakwahkan agama, paling tidak jangan bikin orang jauh dari agama. Jangan mengganggu sampainya kemuliaan agama ini, jangan.
Bagaimana hidup ini bisa mulia, bagaimana indah kita rasa kalau kita nggak tahu cara beragama yang betul. Maka ulama mengiring kita untuk paham 7 syarat ini. Rukun la ilaha illallah 2. Sebelum kita masuk syarat. Rukun la ilaha illallah itu 2. An-nafi wal isbat. An-nafi artinya penghapusan Tuhan. Antum bayangkan tulisan la ilaha illallah. La ilaha itu nafi. Illallah itu at-tasbit. Nafi itu artinya hapus Tuhan. Anda kalau mau bertuhankan Allah, hapus Tuhan yang lain dulu. Jangan mengaku hamba Allah, bertuhankan Allah masih ngantongin jimat. Aji-aji yang di rumah. Jangan ngaku Tuhannya Allah, masih percaya sama dukun. Jangan mengaku Tuhannya Allah, masih ngantongin wafak isim. Tulisan-tulisan raja-raja yang membuat kita menduakan Allah. Mana la ilahanya? Kalau sudah bisa la ilah, baru ilallah, at-tasbit. Tentukan hanya Allah saja. Ini dasar negeri kita. Ketuhanan yang Maha Esa. Karena yang Esa cuma Allah. Jadi kalau masih nggak yakin dengan negeri ini, waduh, antum dirugikan antum. Makanya ada satu perkataan baik yang saya pernah baca di buku Api Sejarah itu. Ya, Bung Karno pernah mengatakan harga diri satu bangsa itu ketika mengenal sejarahnya. Ini saya pakai contoh yang paling gampang karena pernah jadi presiden nih beliau. Ya, kita akui sempat memimpin negeri ini. Dan ada kata-kata bijak karena setiap manusia punya kelebihan, punya kekurangan. Beliau mengatakan harga diri satu bangsa itu ketika memahami sejarah. Sehingga banyak ulama mengatakan bak menggantungkan cita-cita setinggi langit tapi kaki masih nempel di bumi. Ini saya dengar betul-betul ini di Darussalam Gontor dulu ini. Gantungkan cita-citamu setinggi langit, ingat kakimu masih menempel di bumi. Ayo anak bangsa, belajar dimanapun kau ingin belajar. Tuntutlah ilmu kemanapun ingin kau tuntut. Tapi ketika kau sudah berilmu, negeri ini tempat kau berpijak. Bangun negeri ini. Ada PR titipan orang-orang dulu yang Allah pernah memberikan kemerdekaan atas berkat rahmat Allah itu loh. Kalau dulu sampai bambu runcing bisa ngusir penjajah karena rahmat Allah. Kalau sampai sekarang senjata canggih malah gandeng penjajah, mulai hilang rahmat. Kalau sampai kerisnya Pangeran Diponegoro itu bikin gemeter orang-orang Belanda sampai membuat tipu daya dengan menggantung beliau. Itu keris loh ya, orang Jawa lebih paham lah keris. Kira-kira ama pelor cepetan mana gitu loh. Cuma kan wa ma romaita id romaita walakinallah roma. Urusan pelor kan urusan Tuhan yang melempar, betul. Bukan berarti sakti, ini ulama ada karomah. Karomahnya nggak forever, cuma kalau sudah membela agama Allah yang bela. Allah yang jaga agama ini. Subhanallah, rencongnya Tengku Umar itu nggak panjang, badiknya Tuanku Imam Bonjol juga nggak panjang. Tapi menggetarkan dunia, kenapa? Karena Allah sudah janji, kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsirah biidznillah. Izin Allah datang kepada orang-orang yang dirahmati oleh Allah. Kalau sampai ada ayam yang mati di lumbung, ini kan rahmat Allah dipertanyakan. Kita mesti bangga dengan kemuliaan yang Allah muliakan. Saya pernah merinding loh. Ada sebuah riwayat yang saya pernah dengar dari salah seorang ulama ketika saya duduk di majelis ulama di Madinah. Ya, ini riwayat hadis yang disahihkan oleh Syekh Albani dalam sahihnya itu tentang Isra Mi'rajnya Rasul. Ketika Nabi berjumpa dengan Nabi Ibrahim di langit yang ketujuh. Ini nggak cocok logi ya. Cuma saya merasa senang aja denger ini hadis. Kata Nabi Ibrahim kepada Nabi Muhammad yang di Isra Mi'rajkan sama Allah ini, ya Muhammad,
akrim minni ummataka salam. Tolong Muhammad, nanti kalau kamu pulang ke dunia, kabarkan salamku kepada umatmu. Gitulah. Bacakan salamku pada umatmu. Akrim minni ummataka salam. Wa akhbirhum, dan tolong juga kabarkan sama umatmu, annal jannata thayyibatut turab. Katakan bahwa jannah, sorga itu thayyibatut turab, tanahnya subur. Thayyibatut turab, tanahnya thayyibah. Tanahnya bagus, subur. Qian, tanahnya rata, gampang ditanemin, makanya banyak pohon-pohonan di sorga. Admatul ma, airnya bisa diminum langsung. Waduh, Indonesia habis ini saya bilang. Enggak cocok logi ya, mungkin negara lain juga banyak, cuma kita senang saja. Negeri kita kan tanahnya subur, betul? Negeri kita kan bisa dicocok tanamin. Yang paling sulit Bali masih bisa subak pertanian. Airnya bisa diminum, betul? Saya baru pulang kemarin haji hari Rebo yang lampau. Saya bicara sama teman-teman di Mina, Arafah dan sekitarnya itu. Coba antum lihat ya. Ini negeri yang di tanah manapun gak keluar air kalau ditancepin pipa ini. Ini batu, ini negeri betul-betul. Tapi lihat, antum kehausan gak? Cuma bedanya di sini air pakai kemasan, saya bilang gitu. Antum di hotel Arab sana, ya dikasih jatah air kalau antum nginep di hotel. Air habis tinggal ngomong sama OB, minta air, itu satu peti datang asal antum mau, betul? Kita praktekkan di negeri kita yang banyak air. Nginep di hotel dapat 2 botol kita, betul? Habis kita bilang sama OB, air habis 15.000, betul? Wah ini nggak bisa nih, lawang negeri yang banyak air kok air jadi susah. Sementara negeri yang susah air kok air gampang. Karena rahmat Allah. Nah teman-teman ini mesti membangkitkan kembali bagaimana penyebab rahmat Allah itu datang. Ya kalau bahasa sunnah, ada hadis qudsi yang mengatakan, la yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu. Ini bahasa Allah hadis qudsi ini. Tidaklah seorang hamba menghiasi yang wajib dengan yang sunnah sampai aku jatuh cinta. Jadi cintanya Allah datang ketika orang menghiasi yang wajib dengan yang sunnah. Bukan cuma menggugurkan kewajiban. Bisa gak yang wajib itu membuat terpincut hatinya menghiasi yang wajib dengan yang sunnah. La yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil. Tidaklah seorang hamba menghiasi yang wajib dengan yang sunnah pada ritual ibadahnya kepadaku. Hatta uhibbahu, sampai membuat aku jatuh cinta. Lau kuntu ahbabtu, kalau aku sudah jatuh cinta, kata Allah, kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih, wa basrahu alladhi yubsiru bih, wa yadahu allati yubtisu biha, wa rijlahu allati yamsi biha, wa idha sa'alani la'utiyannahu, wa idha sta'adani la'uidannahu. Ini rahmat. Karena kata Allah, kalau Allah sudah jatuh cinta karena ritual sunnah yang dia lakukan, yang gak mungkin jadi mungkin nih, apa? Allah jaga telinga yang dengannya dia mendengar. Jujur, siapa yang bisa nahan suara masuk kuping? Gak ada. Kadang-kadang kita gak beli satu lagu, bisa apal tuh lagu, sering denger, betul. Kadang-kadang kita gak pengen tahu, jadi tahu gara-gara nguping. Kata Allah, kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bi, ini rahmat. Aku yang bakal menjaga kuping yang dengannya dia mendengar. Wa basrahu alladhi yubsiru bi, aku yang bakal jaga mata yang dengannya dia melihat. Jamaah, ini mata selama hitamnya kecil, putihnya gede, bohong kalau nggak ngelihat. Ana setelah hijrah nggak mau ngelihat yang aneh-aneh tat. Makanya kalau mau ke kantor pagi anak merem tat. Pas melek benjol kena portal gitu ya. Ya nggak bisa ya akhi. Ghadul basar itu bukan merem. Menjaga pandangan yang ketika antum tidak bisa menjaga, antum harus tahu al-ulalak walaysa lakasani. Nabi juga udah bilang yang pertama itu nikmat walaupun negatif. Tapi yang kedua tergantung niat, kan begitu. Allah yang bakal jaga mata kita.
Nggak bisa kita nggak menutup mata ketika bermuamalah, nggak bisa. Wa yadahu allati yubtisu biha. Allah jaga tangan yang dengannya dia menyentuh. Ini rahmat Allah. Nggak ada yang bisa mencegah sentuhan tangan, nggak ada. Walaupun berkhilaf ulama tentang aula mastumun nisa antara Imam Syafi'i dengan Imam Ahmad dan Imam Malik. Tapi intinya nggak ada yang bisa mencegah sentuhan, nggak ada, kecuali Allah. Warijlahu lati yamsi biha, kan kujaga kaki yang dengannya dia melangkah. Siapa yang bisa mencegah kaki ini melangkah? Kadang kita sudah nggak mau datang, teman jemput kita. Ini rahmat, Allah jaga indera kita, ini rahmat. Masya Allah. Itu kalau bahasa Allah. Makanya dengan mengenal Allah ini ada penjagaan khusus. Dan kita akan merasakan keindahan agama tersebut. Dikumpulkan oleh ulama 7 syarat tersebut. Syarat yang pertama, ilmu. Ini yang penting nih kita nih. Jangan beragama ini tanpa ilmu. Karena agama ini bukan made in Rasul. Bukan made in sahabat. Rasul direkomendasi. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Rekomendasi Tuhan itu. Telah ada suri toladan yang terbaik pada diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita nggak butuh yang lain, kita butuh Rasul sebagai contoh, cukup. Masya Allah. Sahabat nyontoh Rasul, Allah berikan titel radhiyallahu anhum wa radu anhu, betul? Allah ridho sama mereka, mereka ridho sama Allah. Kenapa? Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Wahai sahabat-sahabat, kalian sebaik-baik manusia. Ukhrijat, azharul linnas, ditampakkan beda di hadapan manusia. Kenapa beda? Nyontoh Rasul. Maka kalau Anda mau betul-betul berbeda dengan manusia di akhir zaman, buka sirah Nabi, lihat bagaimana sunnah Nabi, contoh Rasul. Akan merasakan indah. Mungkin dipandang beda dengan 1000 orang, tapi nggak berbeda dengan satu orang yang namanya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah. Berilmu, perintahnya berilmu. Merujuk pada Al-Quran, di mana Allah berfirman di surat Muhammad ayat 19. Fa'lam, bukan wa'lam, fa'lam. Dalam bahasa Arab kalau huruf fa itu dipercepat prosesnya. Kalau wa ada jeda. Fa'lam, cepat berilmulah kalian gitu loh. Maka berilmulah kalian. Tentang apa? Annahu la ilaha illallah. Bahwa sesungguhnya Allah itu yang kamu sembah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah. Tolong. Mulai malam ini orang yang mengaku Islam, buang itu jimat. Jauhkan kesyirikan. Negeri ini tegak di atas tauhid. Ketuhanan yang Maha Esa itu tauhid. Orang-orang dulu diberikan rahmat karena menegakkan tauhid. Dakwah mereka la ilaha illallah. Maka jangan heran kalau sampai Nahdlatul Ulama melahirkan Kiai Haji Nur Ali, panglima penghafal Quran. Jangan heran kalau sampai Muhammadiyah melahirkan Jenderal Sudirman, penghafal Quran. Dakwah mereka cuma satu, la ilaha illallah. Mereka punya prinsip untuk membuat mulia negeri ini, untuk menjadikan Islam ini mulia di negeri ini. Mungkin mereka nggak sanggup, tapi yang mereka perjuangkan adalah hakikat ketika mereka hidup. Paling tidak satu waktu nanti ketika kami sudah tidak ada, anak keturunan kami akan berkata, pernah ada kami di negeri ini, pernah ada ulama-ulama hebat yang Allah titipkan Indonesia atas berkat rahmat Allah. Ini yang mesti dipertahankan. Menjadi bangsa yang ngerti bagaimana menegakkan la ilaha illallah. Caranya bagaimana? Berilmu. Ini yang ngomong Allah langsung kok. Kalau yakin ini kalamullah. Kata Allah, fa'lam annahu la ilaha illallah. Ulama catat, ajarkan pada dunia tentang ilmu la ilaha illallah.
Yang dulu Nabi Musa pernah bertanya kepada Allah, Ya Rabbi, alimni syai'an adzkuruka wa ad'uka bih. Duhai Tuhanku, kata Nabi Musa, ajarkan kepada aku tentang satu kalimat yang aku bisa mengingat berzikir padamu dan meminta dengannya. Kata Allah, ya Musa, qul la ilaha illallah. Katakan Musa la ilaha illallah. Musa punya karakter Bani Israel. Kalau nggak nanya nggak asik. Nabi Israel kan begitu ya. Suruh motong sapi nanya warnanya apa. Udah pernah beranak apa masih perawan? Kalau 7 lapis langit dan isinya diletakkan pada sebuah daun timbangan, dan la ilaha illallah pada daun timbangan yang lain. Malat bihina la ilaha illallah, akan lebih berat la ilaha illallah. Merinding itu. Wes nak bisa ngomong Musa. Jangan main-main dengan la ilaha illallah. Makanya fa'lam, jangan beragama ikut-ikutan, jangan. Ya, agama ini kualitas bukan kuantitas. Karena agama ini ku anfusakum wa ahlikum nara. Agama ini lebih untuk dirimu dan keluargamu. Dan setiap manusia bertanggung jawab dengan apa yang dia lakukan. Jangan main-main, berilmulah. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Maka diberikan syarat, tolong untuk menegakkan tauhid ini, penuhin majelis ilmu di masjid kita tercinta, Masjid Nasional Al-Akbar ini. Ya, Masya Allah, Surabaya bangga punya masjid ini. Yang mau kumpul berapa ratus ribu orang pun muat, mungkin juta juga muat keluar-luar ini kali. Dan malam hari ini kita pertontonkan, ini Surabaya bergetar dengan dakwah tauhid ini. Ayo kita bisa, tapi tolong jangan cuma kumpul banyak yang Nabi katakan gusa kagusai sail. Kumpulnya kalian kayak buih di lautan ringan. La yaminan wala shimalan wala muqaddam wala muakhir wala fawqan wala tahtan. Terombang ambing kita seperti buih di lautan. Enggak kanan, enggak kiri, enggak depan belakang, timbul tenggelam kita. Jangan. Harus betul-betul memijakkan kaki. Gantungkan cita-cita setinggi langit, tapi ingat, kakimu masih menempel di bumi. Ini prinsip. Dan ulama mengatakan, fi ayyi ardin tata fa anta mas'ulun an islamiha. Kalau sudah berilmu, dimanapun kau berpijak dan memijakkan kakimu, tegakkan syariat. Adat tradisi dibuat untuk sebuah kebaikan. Pakai prinsip orang-orang Sumatera. Adat bersanding sarak, sarak bersanding kitabullah. Ukurannya Quran dan sunnah. Tanpa menelantarkan nasihat ulama. Tapi pegang prinsip Imam Syafi'i. Pengikut Imam Syafi'i pegang prinsip ini. Idza sohal hadis fahuwa madhabi. Kalau nanti bertemu dengan hadis yang sahih, itulah mazhab kita. Subhanallah. Supaya merasakan indahnya Islam karena melihat jawaban pada setiap ritual yang kita gugurkan. Yang kedua, ilmu itu mendatangkan keyakinan. Orang itu kalau sudah bilang la ilaha illallah, tolong yakin.
Jangan sampai bersuuzon sama Allah. Jangan sampai ada yang kita takuti selain Allah. Katakan dengan tegas, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Katakan hasbiyallahu la ilaha illa huwa rabbul arsil azim. Katakan la haula wa la quwata illa billah. Bertawakal kita pada Allah, kita yakin. Maka kalau kita sudah yakin sama Allah, ya keyakinan orang-orang dulu. Kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsirah biidznillah. Nabi perang gak pernah lebih banyak pasukannya ketimbang musuhnya. Tapi Allah bilang kelompok kecil mengalahkan kelompok besar karena izin Allah. Dan kita punya wali-wali Allah di negeri ini. Yang dulu perang melawan Banda, jumlah mereka sedikit, senjata mereka pas-pasan. Tapi Allah jadikan rahmat kemenangan. Karena Allah yang kasih rahmat. Jangan anggap karena kita bekerja, kita punya hasil, izin Allah. Antum pernah dengar hikayat tentang penaklukan kota Palestina dari tangan Romawi. Yang saat itu khalifahnya Umar ibn al-Khattab. Khalifah kedua setelah Abu Bakar, penguasa 3/4 dunia. Bukan cuma satu negara, dunia cuma 1/4 yang gak di tangan Umar, disisain sama Umar. 3/4 di tangan Umar. Waktu Umar ingin menaklukkan Palestina dari tangannya orang-orang Romawi, ya, itu Umar pertontonkan sesuatu yang di luar dugaan manusia saat itu. Apa? Umar ganti panglima perang Khalid bin Walid dengan Abu Ubaidah bin Zarrah. Yang tahu sejarah ini paham. Ini kan udah gak level sebenarnya. Ya kalau strategi perang ya Khalid di atas rata-rata lah. Kapan Khalid kalah perang lah. Abu Ubaidah bin Zarrah ini memang rekomendasi Nabi. Aminu hadhil ummah. Orang yang paling benar dalam umat ini. Orang yang jujur ini. Ya. Dipertontonkan sama Umar. Oh geger manusia. Ini Umar emang gak demen sama Khalid kali ya. Ingat perang Uhud kali dia nih. Kok Abu Ubaidah satu panglima perang jenderal. Kok diganti sama kopral. Wah Umar gimana kita bisa menang kalau begitu. Kita kan yakin di mana ada Khalid, di situ ada kemenangan. Ini kalau Khalid bukan panglima lagi, gimana mau menang? Oh, kata Umar begini, kalian jangan bersuuzon. Ya, kalau bahasa kita mungkin sekarang kalau suuzon itu tugasnya aparat keamanan lah. Ya, aparat keamanan nggak boleh husnuzon, harus suuzon. Kalau kita husnuzon, jangan suka gampang nyangkain teman-teman yang enggak. Cuma beda pengajian, gak mau tegur-teguran, hati-hati. Kita gak lihat hati orang, gak boleh. Kalau keamanan harus suuzon. Kalau keamanan gak suuzon, kacau, maling banyak nanti. Pak keamanan, satpam, iya Pak polisi ya. Tadi saya lihat ada maling lompat pagar mau nyolong tuh. Enggak, orang baik. Gak boleh begitu. Nanti maling aman, harus duluin itu suuzon. Kalau kita sesama muslim gak boleh suuzon. Harus berhusnuzon. Karena kita belum tabayun, asas tabayun dikedepankan. Ibu yang sudah kerudungnya panjang, ngelihat perempuan yang belum panjang jangan dihakimi. Main betot aja nih kerudungan penghuni neraka nih. Nggak boleh. Mana kita tahu dia sudah panjang cuma lakinya ngomel kalau pakai panjang, betul? Jangan gampang jadi hakim buat agama orang lain. Mending saling mendoakan di antara kita. Semoga diberikan kemudahan dan hidayah, itu lebih baik. Teman-teman sama seperti itu dalam semua hal, ya. Kecuali kalau kita sudah tabayun lain hal nanti. Kalau belum tabayun husnuzon kedepankan. Maka Umar mengatakan, aku ini tahu Khalid sahabat Nabi ya sahabat aku. Begitu pula Abu Ubaidah sahabat Khalid, Khalid sahabat Abu Ubaidah, nggak ada masalah. Kalau memang terpaksa aku menggantikan Khalid dengan Abu Ubaidah, aku juga bukan orang bodoh. Gantiin panglima dengan kopral, bahasa kita lah mungkin begitu, maaf ya. Tapi ku gantikan Khalid dengan Abu Ubaidah karena aku melihat tertutupnya kemenangan untuk kalian. Kok tertutup? Iya. Karena kalian telah berbuat syirik secara berjamaah. Lo syirik bagaimana? Kalian mengatakan di mana ada Khalid, di situ ada kemenangan, itu syirik. Yang ngasih kemenangan ini Allah. Dititipkan sama orang yang baik. Mungkin Khalid, mungkin Abu Ubaidah. Terjadi kemenangan.
Abu Ubaidah bisa menaklukkan Palestina dari tangan Romawi. Malu Romawi. Dasar memang Romawi gengsinya tinggi orang-orang barat. Ya udah kami ngaku kalah. Tapi nyerahin Palestina ini saya nggak mau melalui Kopral Abu Ubaidah nih. Tolong Umarnya datang. Umar datang. Oh yang awal banyak nih kayaknya dari Madinah nih. Enggak, Umar cuma butuh satu orang yang namanya Muslim. Salah seorang mantan budak penghafal Quran ini. Umar naik kuda, Muslim jalan. Umar baca Quran, Muslim dengerin. Kalau udah capek, Muslim naik, Umar jalan berdua sampai ke Palestina. Lihat, penguasa 3/4 dunia nggak butuh pengawalan tuh. Subhanallah. Karena dia takut uang rakyat dipakai buat itu. Sampai di Palestina, Umar masuk ke Baitul Maqdis. Dia copot sendalnya, dia tenteng, ini rumah Allah nih. Tempat suci nih nggak main-main. Ngelihat penampilan Umar yang tambelan di pundak 9, sederhana sekali. Pengen nemuin petinggi Romawi yang ganteng, keren, gagah. Wow, udah geleng pala lah orang Romawi. Ya, karena Umar pernah ngecek makanan-makanan perang di zaman itu. Umar diam-diam datang ketika perang di Palestina. Umar kaget, bikin kaget Abu Ubaidah. Pengen ngecek makanan kalian. Kata Abu Ubaidah, kita siapin makanan buat kamu katanya. Makanan panglima, mau makanan pasukan Umar. Kata Umar, ya udahlah, terserah yang mana. Pasukan aja ya, kenapa? Udah dua-duanya dibawa kata Umar. Dibawa 2 makanan buat panglima, 1 lagi buat prajurit. Pas dibuka Umar heran, ini prajurit, iya. Dagingnya gede, susunya segelas penuh, gandumnya yang terbaik, zaitun yang terbaik, semua terbaik. Kenapa? Butuh tenaga, butuh zat yang membuat sehat, buat perang besok Umar. Mana makanan panglima Abu Ubaidah? Innalillah. Cuma sedikit potongan daging, sedikit gandum dan sedikit susu. Kenapa? Ya kan saya panglima, nggak pengen makan duit rakyat. Subhanallah. Ketika terjadi kemenangan, Abu Ubaidah polos melihat Umar yang dandannya ini sederhana berjumpa dengan orang Heraklius. Kata Abu Ubaidah, Umar, ini orang menganggap kamu gimana dengan penampilan begini? Marah Umar. Ya Abu Ubaidah bin Zarrah, inna kunna adhallu qaumin a'azzanallahu bil Islam wa man nabtagil izza bi ghairi Islam. Abu Ubaidah ingat. Kita ini kaum yang hina, padahal beliau Quraisy, kaum yang mulia. Adallu qaumin. Kita ini hina. A'azanallahu bil Islam, dimuliakan dengan Islam. Faman nabtagil izzah bi ghairi Islam. Setelah dimuliakan dengan Islam, apa layak kita minta kemuliaan selain daripada Islam? Kalaupun aku pengen dandan buat sholat, khususin atakum inda kulli masjid. Pakai pakaian yang terbaik kalau ke masjid, ketemu orang ukurannya sholat. Yang pantas buat sholat, pantas buat kerja. Tapi yang pantas buat kerja belum tentu pantas buat sholat. Itu Islam. Wajarnya kelasnya beda kan? Masya Allah. Lihat keyakinan beliau, lihat. Karena beliau yakin dengan menghilangkan syirik, kemenangan pasti datang. Dan itu kita rasa di negeri kita. Makanya titipannya tadi sila pertama ketuhanan yang Maha Esa. Karena dulu orang-orang Indonesia itu mengesahkan Allah. Majapahit itu kalah dengan tauhidnya pasukan-pasukan Faletehan. Fatahillah. Wali-waliullah yang mendakwakan kemuliaan Islam. Cuma dihancurkan oleh pemahaman Belanda untuk menegakkan kembali animisme, dinamisme. Terjadilah kesyirikan di mana-mana. Kendorlah Islam itu kembali. Yang ketiga, kalau sudah berilmu, kita akan yakin. Dan ternyata yakin itu mendatangkan keikhlasan. Ya kalau ditanya Ustadz, dalil yakin itu di mana Ustadz? Al-Hujurat ayat 15. Saya nggak bahas detail karena waktu. Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulih summa lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fis sabilillah ulaika humus shadiqun. Ya. Orang-orang beriman itu yang nggak punya keraguan, yakin kalau sudah dikatakan la ilaha illallah, yakin sudah. Kita nggak butuh yang lain, kita butuh Allah.
Makanya setelah berilmu yakin timbul keikhlasan. Timbul keikhlasan. Ya, ikhlas itu artinya mengkhususkan agama hanya untuk Allah. Dalilnya surat Az-Zumar ayat 3. Ala lillahi dinul khalis. Cuma milik Allah lah ini agama yang ikhlas. Agama yang jangan sampai ada kontaminasi kesyirikan. Makanya kalau kita pengen sholat, hapus Tuhan yang banyak, tetapkan hanya Allah. Anda non muslim pengen masuk Islam, hapus dulu Tuhan kalian, tetapkan hanya Allah. Suruh bersyahadat, asyhadu an la ilaha illallah. Nanti baru wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Baru bersaksi bahwa tidak ada nabi penutup kecuali Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi dan rasul utusan Allah. Dengan 4 konsekuensinya. 4 konsekuensi ketika kita mengatakan wa anna Muhammad Rasulullah. Muhammad itu Rasulullah. Konsekuensinya 4. Yang pertama, ta'atuhu fima amar, mentaati perintah Nabi. Kalau Anda sudah mengatakan Nabi Muhammad sebagai Rasul, tolong taat dengan perintahnya. Konsekuensinya itu. Yang kedua, ijtinabu bimanaha alaih, menjauhkan semua yang beliau larang. Larangan Nabi, larangan Allah. Yang ketiga, tasdiquhu fima akhbar, percaya dengan semua yang beliau kabarkan, walaupun sifatnya gaib, mata belum melihat, telinga belum mendengar. Kalau Rasul yang ngomong sami'na wa ata'na, tolong. Dan yang keempat konsekuensinya apa? La ya'budallaha illa bima syara'a alaih. Jangan pernah beribadah di atas agama Rasul ini, agama Islam ini, kecuali ada contoh beliau. 4 konsekuensi pegang itu. Ikhlas, ikhlas. Ala lillahi dinul khalis. Cuma milik Allah inilah agama yang ikhlas. Jangan mendua hati. Karena Allah paling marah kalau kita sudah mentauhidkan Allah, menduakan Allah. Ana agna syurakai ani syirki. Hadits qudsi itu yang maju. Aku ini sekutu yang paling benci disekutui. Maka barang siapa yang sudah bersekutu denganku, bersekutu dengan yang lain, taraktu wa syirkahu, ku tinggalkan dia dan kesyirikannya. Masya Allah. Baru kemudian yang keempat, asidku, yakni jujur. Orang kalau sudah yakin, dia harus ikhlas dan tinggal ditambah kejujuran. Jujur yang dimaksud di sini, ini agama telah disempurnakan. Ulama sepakat, 4 imam mazhab sepakat ini. Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Sufyan Ats-Tsauri dan lainnya sepakat ini. Bahwa ditutuplah kemuliaan agama dengan wafatnya Nabi. Turunlah pada Haji Wada ayat Al-Maidah ayat 3. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islamad dina. Ketok palu ini ayat. Maka tolong jujur. La tabdila li khalqillah, jangan lagi ada perubahan. La tabdila li kalimatillah, jangan dirubah kalimat-kalimat Allah ini. Al-yawm, pada hari ini ketika Haji Wada, haji yang pertama dan terakhir yang Rasul lakukan. Kata Allah, akmaltu lakum dinakum. Muhammad, kesempurnakan bagimu agama. Yang bilang agama sempurna siapa? Allah. Sudah. Jangan ditambah, jangan dikurang. Karena agama ini kadang-kadang hulu dan taksir. Dilebih-lebihin, dikurang-kurangin, jangan. Yang di zaman Rasul agama, sampai sekarang bulan Juli 2024 pun agama. Sampai Dajjal turun pun agama. Sampai dibunuh Nabi Isa pun agama. Sampai kiamat pun agama. Agama sudah enggak berubah. Yang di zaman Nabi Islam sampai kiamat pun Islam. Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Wa atmamtu alaikum ni'mati. Kusempurnakan nikmatku atasmu, banyak nikmat untuk umat Muhammad yang paling pendek umurnya. Salah satunya apa? Ju'ilal ardo li ummati masjidan. Dijadikan bumi ini untuk umatku masjid. Makanya jangan cuma gara-gara beda pengajian, beda mazhab, kita berpencar dari masjid. Jangan, penuh kumpul semua di masjid-masjid mulia yang memang Allah muliakan. Saatnya kita paham. Selama tidak ada penghalangnya, lakukan ibadah tersebut. Kita harus jujur, karena agama sudah enggak ada perubahan. Inna dina indallahil Islam. Agama itu Islam. Kalaupun di negeri kita ada Nahdlatul Ulama, ada Muhammadiyah, ada Versis, ada Alirsad, itu ormas.
Agamanya Islam. Inna dina indallahil Islam. Ini yang mesti kita pegang. Jangan gara-gara ormas kita nggak bertegur sapa. Jangan gara-gara ormas kita nggak mengucap salam, jangan. Kalau Anda seorang muslim, absus salam bainakum, kata Nabi. Ucapkan salam di antara kalian. Karena itu bisa menimbulkan cinta di antara kita. Tahadu tahabu. Saling memberi hadiah timbulnya cinta. Masya Allah. Wa may yabtaghi ghaira islami dina fala yuqbala minhu. Maka kalau ada yang nyari selain daripada Islam, la yuqbala minhu, enggak bakal diterima. Enggak bakal diterima, sudah. Tidak bakal diterima. Makanya tugas kita berilmu tentang Islam itu sendiri. Islam itu apa? Orang Indonesia ditanya Islam itu apa, jawabannya singkat. Anak tahu tak? Islam itu Isya, subuh, lohor, asar, maghrib. Herannya bisa pas. Bisa pas ya. I-nya Islam, I-nya Isya, habis Isya subuh, betul? Habis subuh lohor, betul? Lohor, asar, maghrib bisa pas. Cocok logi gitu. Tapi kalau antum bawa ke Arab, nanya di sono sama orang Arab tentang lohor, nggak ada yang tahu loh. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Khalas lohor, lohor. Betul lohor. Karena lohor itu bahasa kita, ya. Ternyata bukan itu, makanya ulama bilang Islam itu istislamu lahu bitauhid wal inqiyadu lahu bita'ah wal bara'atu minasyirki wa ahli. Islam itu ketundukan dan kepatuhan kepada Allah dengan mengesahkan Allah. Berlepas diri dari perbuatan syirik dan para pelakunya. Lagi-lagi ketuhanan yang maha esa. Bohong kalau nggak bangga. Habis ini jadi orang Indonesia kita. Lawang Tuhan yang esa cuma di sini diakuin ya. Di tempat lain nggak diakui itu. Masya Allah. Ini kalau agama lain dipaksa ketuhanan yang maha esa, komplain mereka semua. Lawang yang esa cuma Allah, betul gak? Ayo kita dukung programnya ulama. Kalau memang harus mentauhid yang kita tauhidkan. Nah yang kelima, syarat yang kelima itu al-mahabbah atau cinta. Cinta. Dan ternyata bab cinta ini bab yang menjadi sebuah ruhnya ibadah. Di surat Al-Imran ayat 31, Kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Katakan ya Muhammad, kalau kalian umatmu itu mengatasnamakan cinta dalam ibadah, fattabi'uni, ikuti aku. Orang kan bakal bilang cinta dengan ibadah. Tapi kalau sudah bicara mahabbah, tolong Islam berikan 4 alasan cinta. Ilmu, yakin, ikhlas, jujur. Baru bicara cinta. Jangan ngomong cinta tanpa 4 itu. Jangan ngomong cinta tanpa 4. Anak sekarang cintanya blind, love is blind. Kamu kenapa nak? Bengong saja nak. Kayak orang lesu. Lagi falling in love pak. Udah falling in love. Jatuh cinta. Sama siapa? Allahu alam. Lu cinta sama Allahu alam. Anak kalau lihat dia lewat deg-degan loh Ustaz. Kayaknya ini jangan-jangan jodoh anak Ustaz. Anak kayak jatuh cinta sama dia pada pandangan pertama. Siapa dia? Allahu alam gitu. Anda bisa bilang cinta tanpa ilmu. Bagaimana sih? Islam ini agama yang real. Berilmu, yakin, ikhlas, jujur kita bicara cinta. Masya Allah. Nah cinta itu diabadikan dalam Quran itu di surat Al-Baqarah ayat 165. Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Orang yang beriman ya cuma Allah yang asyaddu hubban lillah. Nah cinta itu melahirkan 2 hal. Yang keenam, yang ketujuh, ingkiyat dan qabul. Ingkiyat itu totalitas ucapan dan perbuatan. Kalau qabul spontanitas ucapan. Anda kalau sudah cinta dengan cinta yang betul, ini ucapan Anda tuh zikir. Gerakan Anda itu ibadah. Kagetnya Anda bismillah. Anak sekarang kan kalau kaget anjir, buset, betul. Kalau orang soleh kaget bismillah. Setan tasaghara akan mengerdil. Mithlul tubab kayak lalat nanti. Masya Allah. Jamaah kebayang ya. Ini kita baru bicara muqaddimah nih, belum masuk kajian sebenarnya nih. Udah 2 jam. Ternyata Islam asik kan. Islam indah kan. Ya, mulai sekarang semangat belajar kita.
Ini belum tuntas, kita sampai sahur. Enggak. Panitia udah ngasih kode nih ya. Ini menandakan kita kurang sama belajar. Ayo semangat belajar ya. Teman-teman di Surabaya siap belajar ya. Siap penuhin kajian-kajian di masjid yang mulia ini, siap. Siap jaga ukhuwah di antara kita. Siap muliakan negeri kita. Siap tegakkan tauhid. Allahu Akbar. Subhanallah. Semoga Allah muliakan kita insyaallah ya. Udah ini aja, capek ya. Kita ngobrol. Kali kalau memungkinkan masih ada yang mau bertanya jawab ya, tolong ditulis supaya nggak berkembang bahasan. Ya buat pertanyaan yang bagus ada hadiah yang baik insya Allah. Tapi sebelum kita baca nih saya pengen tanya nih ke teman-teman nih. Karena hadiah nih banyak, Masya Allah supporternya dahsyat sekali nih. Ya. Saya pengen yang pertama saya pengen tanya, ini cepet jawab ya. Kalau kira-kira nggak sama jangan nih ya. Ini yang datang pada malam hari ini. Ya, ke Masjid Al-Akbar Nasional di Surabaya ini ya. Tolong tempat yang paling jauh datang malam hari ini sengaja memang pengen kajian di Masjid Mulia ini. Siapa yang paling jauh? Antum di mana? Mana itu? Bondowoso. Datang dari Bondowoso buat kajian, Masya Allah. Ada yang lebih jauh dari Bondowoso, datang sengaja kajian. Di luar Muslim Baker Indonesia, awas. Indramayu. Ya antum mana? Ama Bondowoso jauhan mana nih? Hah? Antum dari Kalimantan datang buat kajian? Wallah. Oh lagi liburan. Orang Brebes bilang oh cuma konon. Ya, tapi mantap ya. Ingetin nih dapat hadiah boleh nih. Karena liburannya datang kemari. Tapi saya pengen lihat yang paling jauh dulu selain Bondowoso nih. 1, 2, 3 Bondowoso paling jauh Afwan. Ya. Bondowoso pakai apa kemarin? Motor. Pulang bahan bakarnya penuhin. Ya, nanti panitia siapin uang buat ngisi bahan bakar antum. Ya. Ini ada yang datang pada malam hari ini bawa keluarga paling banyak. Total. Antum diri antum suami bawa istri, bawa anak. Atau antum istri, anak-anak. Saya wani ngomong ayo. Mana yang paling banyak datang pada antum berapa orang? 10. Oh, Masya Allah. Antum berapa? 9 sama 10 banyakan mana? Itu ngacung ya. Belakang berapa? 4. Ini sama 10 banyakan dia 10 Pak. 10 ada yang lebih dari 10. Ada yang lebih dari 10? Tidak ada 10 paling banyak. Tolong panitia yang 10 nih kasih bingkisan dan ganti bahan bakarnya itu. Ya. Ada yang datang pada malam hari ini laki-laki. Usianya paling tua. Wis nggak usah malu-malu Pak, jauh hari Mbak dah. Total. Mana? Berapa Pak belakang Pak? 76. Wih 76. Ada yang lebih dari 76? Total, ada yang lebih dari 76 mungkin sudah nggak denger diingetin coba kiri kanannya. Karena pernah ada yang kita sudah pilih, saya 92 nggak denger katanya. Ini 76 nih, ada yang lebih dari 76 ada? 76 paling tua ya, semoga Allah muliakan. Nanti antum ke panitia juga ada hadiah khusus buat antum insya Allah. Ya, dan doakan kita nih yang belum seumuran antum semoga semangat selalu belajar. Karena wallahu alam kita di usia beliau mungkin sedang ngomongin merek obat, betul? Beliau semangat sampai jam segini masih belajar ya. Doakan Pak, doakan masjid ini, doakan takmirnya, doakan negeri ini semoga Allah jaga persatuan kita insyaallah ya. Barakallah. Dari perempuan ada yang paling tua? Ada perwakilan akhwat coba ada? Ada yang paling tua? Ada? Ya ada yang denger itu coba yang belakang ada yang denger gak yang paling tua tuh akhwat? Saya nggak dengar. Kalau ada yang paling tua juga di antara kalian nanti, fadol, silakan ambil hadiah di panitia nanti ya, Masya Allah. Saya coba baca dulu tulisan pertanyaannya ini karena penting ini untuk dibaca ini. Assalamualaikum Ustadz, izin tanya Ustadz. Alhamdulillah hobi saya juga main motor Ustadz. Tapi motor Mio. Saya tidak hobi Saya tidak hobi pinjol, saya tidak hobi
Tapi kenapa istri saya sulit untuk patuh dan taat kepada saya, Tat? Mohon bisa dijawab, terima kasih. Oh, ini curhat. Dia merasa nggak berbuat maksiat, nggak ngasih yang haram, nggak pinjol, nggak macam-macam lah. Tapi katanya dia punya istri, kok kenapa nggak nurut? Sebenarnya masalah Anda mirip dengan masalah Nabi Nuh. Betul. Nabi Nuh kurang apa agamanya, betul? Ternyata istrinya itu pembangkang pertama perempuan di dunia dan penghuni neraka pertama istrinya Nabi Nuh. Anda bukan Nabi. Wajar kalau bini nggak nurut, tapi saya nggak benarkan. Selevel Nabi saja nggak nurut bininya. Orang tuh nggak dilihat dari ujiannya, ya. Makanya perempuan dapat suami ustadz, suami soleh, suami ulama, nggak jaminan masuk surga kalau andanya nggak benar. Begitu pula sebaliknya, Asia itu bininya Fir'aun. Fir'aun nikah sama orang soleha, tetap nggak jamin masuk surga, betul. Makanya kita bahas dari pertama tadi, fa'lam, berilmu. Berilmu, jadi istri yang berilmu, jadi suami yang berilmu. Jangan sampai nikah tanpa ilmu. Kalau nikah tanpa ilmu berantakan, cuma ngayal, home sweet home, baiti jannati, rumahku surgaku, tapi isinya piring terbang. Betul. Surga itu nggak ada keributan, nggak ada bentak-bentakan. Ini surga kok isinya berantem aja isinya. Ya makanya kalau udah mulai ada yang micu perkelahian di rumah, keluar. Kamu orang ajak ribut malah keluar. Itu surga, kalau mau ribut di luar, kan begitu. Makanya orang-orang dulu rumahnya pakai pendopo itu ya, sebelum masuk rumah, supaya masuk rumah nggak ada keributan gitulah. Ya, wallahu a'lam. Nah. Waduh, ini bukan pertanyaan surat ini kalau segini. Ini juga adab akhlak dalam belajar. Yang namanya nanya itu pertanyaan pendek, jawabannya panjang. Kalau pertanyaan panjang, jawaban saya cuma oke, gitu doang gitu loh. Nah, saya belakangin nih. Ini podo panjang ya. Ya wes lah, yang pendek dulu. Ustadz, bagaimana hukumnya kalau istri lebih sering menasihati suami karena suami belum yakin dengan agama? Lagi yang nyuruh nikah sama dia siapa, Bu? Gitu loh. Udah begini Ustadz suruh pusing. Ya resiko ibu nikah sama lelaki yang belum bagus agama, ibu jadi pakaian perempuan di mata agama tuh 3. Yang pertama jadi baju, libas. Hunna libasun lakum. Baju itu menutup aib suami. Yang kedua, perempuan itu harsun. Nisa'ukum harsulakum. Ladang itu perempuan. Laki-laki jaga ladang kita. Jangan ditanamin sama orang. Kita yang jaga. Jangan sampai dayus. Perempuan juga madrasah. Dikatakan madrasah al-umum, madrasatul ula. Mungkin Anda di posisi madrasah di sini. Siap mendidik suami, siap mendidik anak. Menyiapkan maklum. Jadi al-a'ud. Kalau kezaliman yang suami lakukan, selama dia tetap mentauhidkan Allah, sholat 5 waktu, baca Quran, tolong siapkan maklum. Anda nikah dengan manusia tempatnya salah dan dosa. Begitu pula kita laki-laki ke perempuan sama. Istri kita itu tulang rusuk yang bengkok. Antum paksa lurus seperti yang antum pahami patah resikonya. Antum diamkan tetap bengkok. Terus gimana? Gitu. Ya sabar. Siapkan maklum. Nikah untuk sebuah peruntukan. Makanya ta'aruf, khitbah, baru kita nikah. Ada proses dalam berumah tangga. Ustadz, memang benar kita perlu untuk bersatu, khususnya sebagai muslim. Juga Ustadz juga menjelaskan bahwa mengambil sesuatu berdasarkan isinya, bukan siapa yang menyampaikan. Tapi Ustadz, mengapa banyak dari saudara kita yang susah untuk menerima pendapat lain seperti masalah furu'iyah? Ya karena keterbatasan ilmu. Sekarang kalau fikih furu'iyah, jangan diorasiin. Itu ada di buku, antum baca. Kalau akidah kita berorasi. Lah kalau fikih diorasiin, mazhabi nanti. Timbulnya keributan. Sudah ada bukunya kok. Makanya antum baca, jangan nunggu ustadz ngomong. Nah kenapa orang bisa gak nerima? Karena gak ada ilmunya. Oh kalau aku sih pengikut Imam Syafi'i. Wudhunya 3 kali. Kalau dia beda mazhab nih Imam Malik, wudhunya sekali. Masalahnya di mana? Ya ndak sah.
Kok enggak sah? Antum harus tahu, Imam Malik bilang wudhu sekali. Beliau tinggalnya di Madinah, Imam Darul Hijrah, air susah. Maka beliau katakan maksimalkan sekali bersih, jangan boros air. Beliau punya murid Imam Syafi'i, mazhab kita Syafi'iyah. Tinggal di Mesir, airnya banyak. Kata Imam Syafi'i 3 kali boleh, air banyak. Imam Syafi'i punya murid Imam Ahmad bin Hambal. Kata Imam Ahmad bin Hambal, kalau sekali bersih cukup. 3 kali masih belum boleh tambah. Judulnya bersihin. Nah kita menyikapinya bagaimana? Di masjid ini ada keran air. Jangan mentang-mentang airnya gampang. Keran dibuka semaunya. Wudhu seenak-enaknya air kebuang. Jangan. Di rumah air susah. Datang ke Masjid Al-Akbar buka keran. Wih, buahnya udah laki. Wih, heran-heran. Temen datang, ahlan, apa kabar antum? Masya Allah, dari mana? Berapa liter nih kebuang? Mubazir gak? Temannya siapa? Setan. Sholat belum sudah berteman sama setan ini. Ayo dong berilmu dong. Bukan jadi keributan. Ya. Kalau mazhab itu furu'iyah, kalau manhaj nggak boleh berbeda. Nggak boleh kita menduakan Allah dalam permasalahan ini. Ya mungkin saya berhusnuzon, mungkin mereka belum belajar. Wallahu a'lam. Alhamdulillah Ustadz sudah ketiga kalinya bisa mengikuti. Alhamdulillah. Ustadz mohon izin bertanya, kenapa bikers cenderung geng tampil di media massa lebih cenderung mengarah ke geng motor? Makanya ada MBI. Ini saya lurusin nih. MBI itu bukan geng motor, bukan klub motor. MBI itu wadahnya para biker, Muslim Biker Indonesia. Yang merasa Muslim, yang merasa biker, ayo belajar. Teman-teman MBI ini punya wadah, bukan komunitas klub motor. Klub motornya apa aja? Ojol boleh, Grab boleh, Oppo boleh, mereknya motor apa aja boleh. Tapi teman-teman biker ini ngajak, sekarang kita kumpul di Masjid Al-Akbar Nasional Surabaya ini. Ini MBI memperakasai untuk belajar. Kalau biker saja belajar, kenapa yang bukan biker malah nggak belajar gitu loh? Ya makanya prinsip MBI itu apa? Indahnya touring, nikmatnya kajian. Touringlah kita menjadi ulil albab, tapi tolong jangan tinggalkan majelis ilmu. Bumi yang paling Allah cintai itu masjid, yang paling Allah benci itu pasar. Tapi di bumi manapun kita berpijak belajar, Allah muliakan kita insya Allah. Ya, tapi jamaah itu aja kali yang bisa disampaikan karena waktu dan juga diingatkan supaya nggak terlalu malam. 2 jam lebih kita ngomong ini. Semoga manfaat insya Allah ya. Ya Allah, saya minta maaf ya kalau selama di Surabaya dan Madura kemarin kita juga datang ke sana banyak salah ucap, salah dalam penyampaian. Wallahi itu semua dari saya. Dan saya juga minta maaf sama anak-anak saya di rumah. Yang saya tinggalkan baru sehari saya datang dari haji, saya harus datang ke Surabaya langsung ya, karena kewajiban bukan karena pekerjaan. Tolong maklumi ayahmu ini ya. Semoga Allah berikan yang terbaik mudah-mudahan. Ya. Begitu pula teman-teman jaga ukhuwah ya di antara kita ya. Jangan gampang terprovokasi, jangan gampang terpecahkan. Makanya saling mendoakan di antara kita, saling mengucap salam, penuhi majelis ilmu. Allah muliakan kita dengan ilmu insya Allah ya. Dan doakan pula masjid kita ini semoga dijaga selalu jadi taman-taman penyubur iman insya Allah ya. Doakan kota kita Surabaya secara umum. Doakan negeri kita Indonesia agar dijaga ukhuwah kebangsaannya. Siapapun yang terangkat menjadi pemimpin, doakan semoga diberikan hidayah oleh Allah insya Allah. Dan tolong doakan saudara-saudara kita umat Muhammad dimanapun, khususnya di Gaza, di Rafah, semoga diberikan kesabaran buat mereka menghadapi ujian insya Allah ya. Itu saja yang bisa disampaikan, minta maaf pada kekurangan. Sekali lagi jaga ukhuwah di antara kita. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah selesai sudah kajian pada malam hari ini. Kami ucapkan terima kasih jazakumullahu khairan khususnya kepada Ustazuna Subhan Bawazir Hafizahullah Ta'ala dan juga kepada segenap takmir Masjid Nasional Akbar Surabaya dan juga kepada